Jadi ini sikap cara saya yang harus kadarnya saya turunkan, karena menurut saya tidak akan mau bicara negara dari sisi filosofi, manajemen, sistem, approach dari berbagai aspek. Karena saya kita belum punya negara, hanya klaim tentang negara, belum. Indonesia belum punya negara. Indonesia masih punya satu organisasi yang sedang berjuang untuk mendapatkan disebut negara. Negara itu basicnya peradaban. Turunkan volume itu Pak Prabowo, buat kebijakan yang tegas dan jelas. Rakyat tidak hidup dari suaramu yang keras. Luar biasa ya. Jadi begini, yang Anda katakan itu adalah sesuatu yang Anda evaluasi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Anda kecewa. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan apapun yang Anda katakan tadi. Bahkan dianggap bahwa semua itu omon-omon. Bicara pangkasan anggaran dan lain sebagainya, tetapi itu hanya hemat untuk kalangan bawah tapi tidak untuk orang-orang atas termasuk dirinya sendiri. Tapi persoalannya bro, kita mau nutup pembicaraan ini sudah tidak ada saya sudah tidak percaya lagi, sudah tidak yakin lagi dan harapan tinggal separuh. Atau sebenarnya Anda masih mau membuka room, dialog, gerakan apapun untuk agar negara ini dibawa ke pemerintahan Prabowo Subianto, kita masih bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, ya. Negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, walaupun kayaknya berat juga, tapi oke, silakan. Iya. Berbicara tentang evaluasi kekuasaan Prabowo, berhenti pada hari ini saya melakukan kritik. Tapi apa yang terjadi besok? Ya. Seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Ya. Itu akan kembali kepada apa yang kita perbincangkan tadi. Ikhtiar kita sudah suarakan. Ya. Kemudian ikhtiar demi ikhtiar dengan tulus ini kita bangunkan, kita bangkitkan agar menjadi sesuatu yang memotivasi kekuasaan itu berada di jalan yang amanah dan jujur. Tapi kemudian tidak berhasil, maka tinggal ke depan kita lihat. Misal dalam masalah kejahatan rejim Jokowi. Sekarang kan rakyat sudah mengatakan adili Jokowi atau revolusi. Karena rakyat tidak mau lagi dari satu rezim kepada rezim yang lain saling melindungi kejahatan mereka yang terjadi di masa lalu. Rantai kejahatan ini harus diputuskan. Dari situ kita mulai. Dan itu, sehingga pemimpin itu tidak lagi punya noda, nista, aib yang berkompromi terhadap kekuatan, kekuasaan masa lalu. Jadi Anda lihat parameternya dari pengadilan Jokowi ya? Harus. Saya mengatakannya bukan adili Jokowi, tapi tangkap Jokowi kan. Setelah tangkap diproses baru diadili. Ya, tangkap, adili dan masukkan ke penjara. Bagus penegakan hukum. Ya. Parameternya itu. Ya. Karena kita negara berbasis supremasi penegakan hukum. Artinya jadi ini jangan main-main soal isu atau keinginan atau aspirasi, desakan moral solidaritas rakyat yang menuntut adili Jokowi. Ya kan? Prabowo harus melihat ini berbahaya, bisa menjadi big fire. Bisa menjadi api yang tidak bisa diredam. Bisa menjadi satu gelombang dan hari ini sudah semakin terlihat. Rakyat disatukan oleh rasa ketidakadilan dan menemukan dua kata, adili Jokowi. Ketika Prabowo mengatakan lucu saja ya mendengar tuntutan agar dia
dipisahkan, istilah dia kan dipisahkan dengan Jokowi, itu lucu. Dia tidak bilang soal adili loh, ya. Dia baru dipisahkan saja. Dia menganggap itu lucu-lucu. Ya, apa yang ingin Anda katakan? Begini Bang, kalau pendekatan narasi, omon-omon, apapun yang dihemburkan oleh Prabowo, enggak penting lah. Karena negara ini kan parameternya bukan ucapan, tapi tindakan. Dia mau ngomong apa saja, itu hak dia secara pribadi. Tetapi dia selaku presiden, selaku kepala negara, ucapan dia itu harus sejalan dengan kebijakan yang konkret. Jadi kalau dia pidato di tempat lain atau orang mempersoalkan kok ada persaingan jauh lebih besar Pak Prabowo ke Jokowi daripada Pak Prabowo kepada Mayor Teddy yang belakangan adalah gosip-gosip itu kan? Itu nggak penting lah dibahas. Yang penting apa tindakannya? Itu tidak ada di dalam ruang interaksi kualitas bernegara. Yang sekarang ini dibutuhkan tindakan. Tindakan untuk menangkap dan mengadili Jokowi tadi ya, sebagai salah satu parameter. Itu kebangkitan penegakan hukum. Kenapa? Karena semua kekuatan elemen rakyat sudah datang dengan fakta yang tersedia. Dan baru berapa hari kan publik kembali dihentakkan seolah-olah meyakinkan Prabowo. Di sana Luhut mengatakan 500 triliun belanja bansos yang tersalurkan hanya separuh. 250 triliun itu hilang kemana? Kalau presiden itu sungguh-sungguh mau membuat negara tidak bocor-bocoran ini anggaran, panggil Pak Luhut. Mana data Anda? Atau perintahkan KPK periksa Luhut atau jaksa. 250 triliun Pak. 250 triliun. Ini baru satu item. Belum di bidang tambang, migas, mineral, ekonomi strategi, penerimaan pajak bea cukai dan lain-lain. Tapi Anda mengatakan itu seolah-olah Prabowo bukan bagian dari masalah. Kan orang bisa melakukan tindakan yang governance seperti itu kalau dia bukan bagian masalah. Tapi kalau Anda bilang tata kelola tambang, korupsi, kemudian macam-macam, seolah-olah kita berharap bahwa Prabowo bukan bagian masalah sehingga dia bisa objektif menegakkannya. Nah, menurut Anda Prabowo ini bagian dari masalah atau bagian dari pemecahan masalah? Ya agak susah. Karena begini Bang, kita tidak bisa juga mengadili atau bahkan diperhalus menyimpulkan karena dia punya masa lalu perselingkuhan kekuasaan dengan Jokowi, maka kemudian Prabowo tersandra. Menurut saya enggak juga. Karena dia presiden. Orang yang berada di luar kekuasaan seperti abang saya dan seluruh rakyat, ini juga punya masalah yang setiap detik di dalam diri kita itu ada baik dan buruk. Tanpa kita bersekutu dengan kekuasaan. Artinya apa? Kita bicara saja. Masa lalu Prabowo tidak perlulah dibicarakan. Mau dia punya perselingkuhan kekuasaan dengan Jokowi, silakan saja. Tapi hari ini kan dia disumpah oleh negara. Kita bicara ketika dia disumpah memangku jabatan sebagai presiden, maka ada amanah, ada komitmen di sana untuk menegakkan konstitusi. Nah, ini menjadi interaksi dalam ruang negara yang sebenarnya. Maka sebagai warga negara, boleh dong setiap tindak tanduk Prabowo itu kita amati. Karena itu bisa mengancam dirinya pribadi dan bisa mengancam keselamatan banyak orang. Jika kebijakan itu dibuat ugal-ugalan. Jadi menurut saya akan terus objektif. Tidak peduli dengan masa lalu, dengan orang mengatakan 98 dia aktor huru-hara, dia penculik, dia bunuh orang. Saya nggak mau masuk di wilayah itu. Kita tidak bisa menghukum orang dengan jejak masa lalu dia. Tapi kita mengambil yang positif. Ada aturan main dalam negara. Begitu dia dilantik, siapapun dia, sumpah itu mengikat untuk menjalankan konstitusi. Dan tidak perlu lagi ada alasan belum alasan menjalankan. Balas budi, alasan ini, alasan itu. 100 hari ini Prabowo belum menegakkan sumpah jabatannya. Tidak ada dalam sumpah jabatan itu menyebut, wahai Prabowo, bangunlah kabinet kompromi dengan Jokowi.
Tidak ada. Wahai presiden, puja-pujilah presiden yang lama, nggak ada. Dalam sumpah jabatan itu punya dua tujuan. Menegakkan rasa keadilan dan mensejahterakan rakyat. Di luar itu nggak ada. Jadi ini sikap bicara saya yang harus kadarnya saya turunkan, karena menurut saya tidak akan mau bicara negara dari sisi filosofi, manajemen sistem, approach dari berbagai aspek. Karena saya kita belum punya negara. Oke. Hanya klaim tentang negara, belum. Indonesia belum punya negara. Indonesia masih punya satu organisasi yang sedang berjuang untuk mendapatkan disebut negara. Negara itu basicnya peradaban. Ini satu organisasi yang berubah-ubah. Besok bisa wataknya dinasti politik. Besok bisa total militerisme. Besok apalagi percaloan politik. Bergonta-ganti. Nah, kita bicara pada dimensi fenomenologi saja. Realitas ini dibahasakan dengan sangat sederhana untuk memantik semua orang mengawasi kelangsungan kekuasaan Prabowo. Semoga efektif kita mencapai tujuan. Minimal keluar dari beban utang. Minimal tidak ada lagi bajingan tolol yang dipuja-puji oleh presiden. Tidak ada lagi koruptor berpesta-pesta di atas kekuasaan dengan memberi luka kepada rakyat. Jadi intinya apapun kondisi Prabowo masa lalu, ikatan-ikatannya dengan Jokowi, perjanjian-perjanjiannya dalam pemilu, kita nggak peduli. Gak peduli. Yang paling penting ke depan. Misal Donald Trump kan, Iya. dengan Obama juga baik, Joe Biden baik. Begitu dilantik dia bersikap. Dia nggak peduli seluruh fasilitas jaminan keamanan kepada Obama dan kelompok Joe Biden yang pernah berkuasa dilepas, dilucuti. Tidak ada pujian dia kepada mereka. Jadi mungkin di ujung pembicaraan kita nih Bang, ini kan pemanasan. Saya berharap seminggu sekali kita bisa nanti lebih fokus pada isu-isu yang ini kan karena 100 hari saya Abang WA menghilang dan saya memang puasa politik. Kalau saya pertama datang kan ibaratnya soulnya dibesarkan dulu, nanti insya Allah kita atur setiap minggu sekali lah. Akan agak sedikit bahasa saya itu pelan-pelan. Ketika Pak Prabowo sudah pidato dengan kelembutan di hadapan rakyat, maka saya akan merespon lebih lembut. Kalau masih teriak-teriak saya, udahlah. Turunkan volume itu Pak Prabowo. Buat kebijakan yang tegas dan jelas. Rakyat tidak hidup dari suaramu yang keras. Jadi, karena di beberapa tempat ya, tidak hanya mengadili mantan presidennya, tapi ada yang berani membubarkan institusi penegak hukum yang korup, membubarkan. Ya, kalau pemimpinnya jujur, bersih dan amanah, kita akan lihat itu 100 hari ke depan. Nah, di ujung pembicaraan saya dengan Abang Da silaturahmi ini, saya mau sedikit mengajak rakyat, masyarakat yang mencintai Prabowo atau mereka yang juga bersikap kritis terhadap Prabowo. Sekalian aja ke kamera, biar lebih bicara di depan. Mengajak rakyat untuk sama-sama menjaga kesehatan Pak Prabowo Subianto. Jadi ada semacam gerakan nasional untuk terus memantau perkembangan kesehatan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena usianya yang menuju 80 tahun dan banyaknya perbincangan di lingkaran kelompok geng Solo yang seolah-olah situasi ini mereka menunggu dan umum dibicarakan. Kalau terjadi sesuatu pada Prabowo, maka Gibran akan naik berkuasa. Nah, kita tidak mau ada satu pengambilan kekuasaan dengan memanfaatkan rentannya kesehatan Presiden Prabowo Subianto. Kita doakan Pak Prabowo sehat dan jutaan mata, telinga diarahkan untuk terus memantau. Memantau mata, mulut, telinga, hidung, kaki, tangan Prabowo Subianto. Supaya ada evaluasi dari rakyat. Oh, Pak Prabowo hari ini sehat. Berarti rakyat tenang dan tidak was-was. Karena kalau begitu Pak Prabowo sakit, ini bisa sebagaimana yang banyak diperbincangkan, bisa menjadi pintu masuk bagi satu penyelundupan kekuasaan untuk mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Terlebih 2 minggu lalu kan muncul viral bahwa masa kekuasaan Pak Prabowo itu tidak lama.
Ada seolah-olah ada geng-geng raja-raja kecil yang terus melakukan pembangkangan, teror-teror, sehingga Pak Prabowo mengalami depresi, stres, dan kemudian rentan pada aspek medisnya, kesehatannya. Jadi saya mengajak jutaan rakyat, pantau terus, perhatikan bibir Pak Prabowo, mata Pak Prabowo, telinganya, hidungnya, cara jalannya, cara bicaranya. Supaya jangan ada peluang, ada kelompok yang mengambil manfaat dengan melakukan upaya kekacauan di lingkar kekuasaan sehingga presiden depresi, presiden tegang, tensinya naik, emosional, dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka kekuasaan bisa berpindah kepada Jokowi kecil yang disebut Gibran. Nah, lupakan semua program omong-omong itu yang omong kosong. Sekarang kita pantau saja terus dan saling bertukar informasi. Perhatikan matanya, mulutnya, gerak tubuhnya, supaya pastikan kondisi presiden tetap sehat.